Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Dwi Anissa dari Tadris Kimia 6J dengan NIM 12192193070. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum sistem koloid untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran kimia yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Ratna Kumala Dewi. Apa saja sih yang akan kita bahas? Di sini terdapat peta konsepnya. Untuk menu utama yaitu ada dasar teori, tujuan, alat dan bahan, praktikum, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta percobaan mandiri. Untuk dasar teori dari koloid. Koloid berasal dari bahasa Yunani dari kata kola dan oid. Kola yang memiliki makna lem, sedangkan oid yang memiliki makna mirip atau seperti. Sehingga secara istilah koloid merupakan campuran yang hampir homogen antara fase terdispersi dengan fase pendispersinya. Lantas apa tujuan dari percobaan yang pertama? Yaitu tujuannya untuk mengetahui perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan yang pertama? Yaitu alat-alatnya yaitu ada senter, ada cermin. Untuk bahannya ada kopi, ada santan, dan ada sirup. Bagaimana sih percobaannya, praktikum? Dari percobaan yang pertama ini, ayo kita simak untuk mengetahui perbedaan suspensi, larutan, dan koloid. Jadi di sini terdapat kopi, santan, dan sirup. Kopi merupakan salah satu contoh dari suspensi. Santan merupakan salah satu contoh dari koloid. Sedangkan sirup merupakan salah satu contoh dari larutan. Jadi di sini terdapat senter yang menyala sehingga terdapat hamburan cahaya yang mengenai kopi, santan, dan sirup. Namun yang dapat menembus itu hanya kopi dan santan. Sedangkan sirup tidak dapat menembus dan sirup tidak dapat memberikan pantulan cahaya di cermin. Untuk santan dan kopi ini terdapat bayangan. Alat dan bahan pada praktikum yang kedua. Untuk alatnya yaitu gelas kimia, pipet tetes, dan sendok. Untuk bahannya di sini ada air, santan, dan sirup. Untuk praktikum yang kedua yaitu ketika sirup, santan, dan kopi, ketika bubuk santan dan kopi ini dimasukkan ke dalam larutan, maka akan terbentuk seperti pada praktikum yang kedua ini. Lanjut, yaitu hasil dan pembahasan pada praktikum yang pertama dan kedua. Di sini terdapat 6 aspek yang membedakan dari larutan, koloid, dan suspensi. Aspek yang pertama yaitu ukuran partikel. Untuk larutan, ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer. Untuk koloid, ukuran partikelnya 1-100 nanometer. Untuk suspensi, ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer. Untuk aspek yang kedua yaitu jumlah fase. Untuk larutan 1 fase, untuk koloid 2 fase, untuk suspensi 2 fase. Pada aspek yang ketiga yaitu kestabilan. Untuk larutan stabil atau tidak mengendap. Untuk koloid pada umumnya stabil, untuk suspensi tidak stabil, pada umumnya mengendap. Aspek yang keempat yaitu pemisahan. Pada larutan tidak dapat disaring. Untuk koloid dapat disaring dengan penyaring ultra, sedangkan suspensi dapat disaring. Untuk aspek yang kelima yaitu pengamatan mikroskop. Untuk larutan homogen, tidak dapat dibedakan walaupun dengan mikroskop ultra. Sedangkan koloid secara makroskopis bersifat homogen, namun jika diamati dengan mikroskop ultra bersifat heterogen. Sedangkan suspensi bersifat heterogen dan dapat dibedakan. Aspek yang terakhir yaitu sistem dispersi. Untuk larutan molekuler, untuk koloid padatan halus, dan suspensi padatan kasar. Lanjut, tujuan praktikum yang ketiga yaitu untuk mengetahui proses pembuatan sistem koloid. Ada 2, yaitu sistem dispersi dan sistem kondensasi. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum yang ketiga yaitu alatnya ada
gelas kimia, sendok, dan piring. Untuk bahannya ada sal, belerang, dan air. Bagaimana sih praktikum yang ketiga ini? Ayo kita simak. Jadi di sini sal belerang kita ambil dahulu, lalu kita masukkan ke dalam larutan, maka akan terbentuk koloid. Dari praktikum tersebut, maka dapat disebut dengan sistem dispersi. Lanjut, alat dan bahan pada praktikum yang keempat, yaitu untuk alatnya yang dibutuhkan ada tabung reaksi, gelas kimia. Untuk bahannya ada larutan SO2 dan H2S. Bagaimana sih praktikumnya yang keempat ini? Yaitu ketika gas H2S ini dimasukkan ke dalam larutan SO2, maka menghasilkan reaksi 2H2S tambahkan SO2 menjadi 2H2O plus 3S. Jadi dari praktikum keempat ini disebut dengan sistem kondensasi. Hasil dan pembahasan praktikum ketiga dan keempat, yaitu terdapat dua cara pembuatan sistem koloid, sistem dispersi dan sistem kondensasi. Dispersi merupakan campuran antara fase terdispersi dengan medium terdispersi yang bercampur secara merata pada praktikum ketiga yang telah dilakukan. Sal belerang yang dicampurkan ke dalam air akan membentuk koloid. Sedangkan untuk kondensasi merupakan pembuatan sistem koloid dengan menggabungkan ion-ion, atom-atom, molekul-molekul, atau partikel-partikel yang lebih kecil sehingga membentuk partikel yang lebih besar dan sesuai dengan ukuran partikel koloid. Pada praktikum yang telah dilakukan, terdapat gas H2S yang dicampurkan ke dalam larutan SO2 sehingga membentuk 2H2S plus SO2 menghasilkan 2H2SO plus 3S. Kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi berdasarkan 6 aspek tadi. Jika sirup atau larutan dikenai cahaya senter tidak dapat menghembuskan ke cermin dan tidak terdapat bayangan. Jika santan atau koloid dikenai dengan senter, maka dapat menembus ke cermin dan terdapat bayangan. Sedangkan jika kopi atau suspensi dikenai cahaya senter, maka dapat menembus ke cermin dan terdapat bayangan. Pada proses pembuatan sistem koloid terdapat dua sistem, yaitu sistem dispersi dan sistem kondensasi. Di sini terdapat percobaan mandiri. Silahkan kepada teman-teman untuk membuat eksperimen mengenai koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mayones dan yang kedua agar-agar. Lantas bagaimana alat dan bahan yang diperlukan? Untuk alat dan bahannya yaitu untuk alat mayones ada mangkuk kecil, pengaduk atau mixer. Untuk alat agar-agar ada gelas kimia, pembakar spiritus, kaki 3, kawat kasa. Dan bahan dari mayones yaitu ada kuning telur, minyak sayur, dan cuka botol. Untuk bahan dari agar-agar yaitu ada agar-agar bubuk dan aquadis. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang tidak tertata dan jika ada tutur yang tidak teratur, saya mengucapkan iwak sepat mangan segoro lek wonten lepat nyuwun pangapura. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, selamat berkarya dan selamat mencoba.